Kita akan kedatangan tamu namanya bulan suci Ramadan. Ibuku di kampung, kalau dia mau kedatangan tamu, maka dia segera berbenah diri. Rumah dipel, spraynya diganti, gorden diganti, bahkan menu makanan pun lain dari biasa. Bahkan dia bilang, potong kuah ayam, ada tamu mau datang. Coba, Masya Allah. Memang begitu mestinya kita dalam menyambut tamu, memuliakan tamu kita. Nah, insya Allah dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini banyak sekali namanya. 1. Bulan puasa. 2. Bulan penuh ampunan. 3. Bulan penuh rahmat. 4. Bulan dilipat gandakan segala kebaikan. 5. Bulan ada di dalamnya bulan yang lebih mulia, satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Banyak macam, subhanallah, banyak sekali nama-nama bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apa yang perlu kita lakukan, persiapkan. Zaman saya dulu masih sekolah, itu kalau di Makassar kalau mau bulan Ramadan ada yang disebut minggu terakhir. Minggu terakhir itu dia senang-senang. Dia pergi ke pantai, tenggelam, terakhir betul. Ya, ada yang ngambil band, ya, elektron, nyanyi-nyanyi, bakar jagung, macam-macam. Tapi alhamdulillah lambat laun mulai hilang itu. Maka anak-anak milenial sekarang dia gantilah dengan istilah tarhib Ramadan. Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri secara fisik. Kenapa? Ramadan itu puasa fisik. Puasa itu ibadah fisik. Tidak bisa orang puasa kalau sakit. Iya toh? Maka harus persiapkan fisiknya. Latihan dulu. Orang kalau main bola kan latihan dulu, bos. Mau main futsal, tidak langsung masuk main bola langsung. Tidak. Kenapa? Keram kau punya otot. Bisa jadi cedera ototnya. Maka ada pemanasannya dulu. Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Maka dimulai dengan apa? Kita puasa Senin Kamis dulu. Memulai dengan puasa-puasa sunnah, supaya masuk Ramadan tidak kaget perutnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa, mulai latihan. Maka persiapkan fisik dulu. Yang berikutnya, selain fisik kita persiapkan apa? Ilmunya. Datang di sini, datang pengajian-pengajian begini. Maka adik-adik sekalian, bacalah ilmu, baca kitab. Supaya apa? Masuk Ramadan kita tidak bingung. Adik-adik remaja, belajar fikih, belajar mana yang memakruhkan puasa, mana sunnah-sunnah yang lebih bagus, mana yang mengurangi pahala, puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari. Ini banyak-banyak saya lihat anak-anak milenial. Bagaimana kalau menelan ludah pada saat puasa? Itu waktu kecil kan kita bilang kalau menelan ludah batal, akhirnya kita meludah terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau ludah, biar kau kasih keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini, tambah. Batal itu, bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu keluar masuk, boleh. Yang penting kau tidak jijik. Keluar lagi. Nah, boleh kalau itu. Ya. Bagaimana kalau sikat gigi di bulan suci Ramadan? Boleh. Boleh. Yang penting jangan kau telan air. Pura-pura sikat gigi. Mamamu bisa kau tipu, tapi Tuhan Maha tahu. Dia kalau Ramadan dia kumur-kumur, 3 kali masuk, 1 yang keluar. Berarti dia korupsi 2 ini. Itu harus tahu ilmunya, semua harus kita tahu. Bapak-bapak, ini ibu-ibu yang pengantin baru, harus tahu ilmunya, mandi junub. Ada bilang, Ustadz katanya kalau Ramadan mandi junub, begitu selesai harus mandi junub. Begitu selesai hubungan suami istri mandi junub. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau sholat subuh baru
mandi junub. Bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junub, tapi sholat subuh yang mewajibkan bapak mandi junub. Ada orang dia bilang begitu selesai mandi sebelah, capek kok itu bos, ku pengantin baru sudah buka begitu mandi kok masih baik itu kalau jam 8 pulang taraweh begitu lagi mandi kok lagi, 2 kali mau mandi. Sekalinya mau tidur jam 11 begitu mandi lagi, bangun jam 2 begitu mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur begitu mandi lagi, 5 kali mandi satu malam, mesek kok bos. Jadi kapan mandinya? Episode terakhir. Nah ada juga kalau misalnya cuman jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Nah, ada juga yang misalnya malam, misalnya jam 11 mau tidur, ya, kapan mandinya? Apakah sebelum makan sahur? Jadi kalau bapak makan sahurnya jam 2, apakah mandinya sebelum jam 2? Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junub. Tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi, sholat subuh yang mewajibkan ibu bapak wajib mandi junub, bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa, belajar, ya. Nah, persiapan secara fisik, kemudian persiapan ilmu, mendatangi majelis-majelis, mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian maka silakan googling, cari kok di YouTube ceramah-ceramah, cari kalau ada perbedaan pendapat, bandingkan lagi menurut Ustadz Abdul Somad ini, menurut Adi Hidayat ini, menurut Khalid Basalama begini. Sudah itu, yang penting kau ikhtiar, sudah berusaha mencari ilmu, kau ragu, ikhtiar, salatlah, minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu hakul yakin, jangan lagi ragu. Ini sekarang kan sudah banyak ustadz-ustadz kondang kok, iya toh. Nah, cuma jamaah sekarang bukannya mengamalkan ceramahnya Pak Ustadz, dia jadi yuri, dia menjadi tim penilai. Wah, kalau ini ceramah bagus, kalau ini bikin ngantuk, kalau ini jelek, kalau ini. Memangnya kau menjadi festival penceramah? Amalkan ilmunya orang, bukan membanding-bandingkan. Ya, sebelum masuk Ramadan. Berikutnya lagi, sebelum masuk Ramadan, apa yang perlu kita lakukan? Cari musuhmu, cari bombe. Apa sih? Yang kau tidak bertutur sapa, musuh. Gara-gara pilpres, satu dukung Jokowi, satu dukung Prabowo, bertengkar di grup. Akhirnya ketemu ndak baku sapa. Assalamualaikum, dia tahu kalau saya tunda dulu salamku deh, karena nanti saya baku hadapan, nanti selesai baru assalamualaikum. Padahal duduk samping. Selama masih musuhan, minta maaf. Kalau bapak masih musuhan masuk Ramadan, sah puasanya, tapi sayang amal-amal Ramadannya tidak dicatat. Nanti dicatat di buku amalnya setelah dia baikan sama musuhnya, termasuk yang suami istri. Itu di Sulawesi ada orang bertengkar sama istrinya gara-gara beda capres. Ya, ibu, bapak-bapak yang pernah sakiti istri minta maaf. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bagaimana cara minta maafnya? Jabat tangannya, senyum, pandang matanya, jangan jabat tangan. Oh, senyum kok bos. Ada orang jabat tangan menakutkan matanya. Oh ya, kok tidak ikhlas itu, senyum. Sudah itu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berikutnya sebut judulnya dosa. Bu, maafkan saya bu. Kata istrinya, kenapa pak? Apa judulnya? Ndak enak saya ngomong sama kau ibu. Sebut, kata Ustaz Dasar, harus sebut. Ndak enak. Betul kau ndak apa-apa? Ndak apa-apa pak. Apa? Mohon maaf ibu, saya pernah selingkuh. Dia bilang istrinya, ndak apa-apa bang, saya maafkan. Memang begitulah makhluk biasa, namanya manusia. Kadang kala kita hilap, saya maafkan bang, karena 2 bulan yang lalu saya juga selingkuh. Ya, nah selain itu Bapak Ibu sekalian, maka selain ya, pertama persiapkan ilmu, persiapkan fisik, bersilaturahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang beriman, yang sedang ditarbiyah oleh Allah melalui saum di bulan Ramadan ini, kecuali sikap sifat takwa selalu menyertainya, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Jamaah Jumat rahimakumullah, ad-dunya muddah, dunia ini sebentar. Wa nahnu daqa'iq, dan kita hidup dalam hitungan detik, 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 detik. Dan kita punya batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Setiap jiwa dari semua makhluknya telah ditentukan jadwal ajal mastur, dan itu dirahasiakan oleh Allah. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kita akan hidup di akhirat nanti panjang tanpa batasan waktu, selama-lamanya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, seandainya mereka mengetahui. Bersyukur diberi iman oleh Allah. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada hari akhirat. Allah ingin melalui saum Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang selamat di akhirat, dimulai dari selamatnya kita di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari siksa neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, faz, merekalah hamba Allah yang menang. Siapa yang faz? Siapa yang menang sukses dunia akhirat itu? Allah tegaskan dalam ayat berikutnya, faqad fazal muttaqun, mereka yang bertakwa kepada Allah. Target Ramadan jelas, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Disinilah rahasia rahmat Allah dalam setiap syariatnya, dalam setiap sunnah nabinya. Allah ingin hambanya menjadi hamba yang bertakwa. Takwa melahirkan keistiqomahan, kenikmatan taat di jalannya. Dunia sebentar ini bagi hamba yang beriman wadah untuk takwa. Lalu selama-lamanya ia akan mengetam dari buah ketaatannya kepada Allah, al-jannah, hadiah dari keridhaan, rahmat, ampunannya kepada hamba yang bertakwa. Karena itulah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187 bicara Ramadan full dengan amal ibadah. 24 jam, maksimal 30 hari di bulan Ramadan, ditarbiyah kita dengan ibadah, amal saleh, siang malam, digembleng agar menjadi hamba yang bertakwa. Allah ingin kita selamat dunia akhirat. 10 amal ibadah istimewa selama di bulan Ramadan. Al-Baqarah 183, saum, puasa. Dari semua yang istimewa, inilah yang utama, inilah yang pertama, saum. Sebulan penuh kita dipuasakan oleh Allah. Imsak jasmani, imsak rohani, ju'ul jasad, ghadaur roh. Jasad kita dipuasakan, tapi roh kita diberi makan. Lapar haus, tapi rohani kenyang. Saat puasa terjadilah proses perohanian jasmani,
revitalisasi rohani terhadap jasmani. Di luar Ramadan, jasmani kita menjadi imam, nafsu kita menjadi imam. Saat masuk Ramadan berbalik, nafsu jasmani menjadi makmum, rohani menjadi imam. Ternyata Allah ingin mengajarkan pada kita kekuatan inti itu adalah harusnya iman, harusnya roh, bukan jasmani yang bersifat hewaniah. Targetnya hanya perut dan di bawah perut. Perut materialisme, di bawah perut hedonisme, serakah, bahil, culas, jahat, zolim, maksiat, hanya karena perut dan di bawah perut. Ketika Rasul SAW ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan masuk neraka jahanam? Rasulullah SAW menjawab, al-falmu wal farju. Mulut alias perut dan kemaluan. Karena itulah imsak, tahan, jaga dari pengendalian yang halal. Halal saja dikendalikan, apalagi yang haram. Kalau sudah halal bisa terkendali, apalagi haram. Alangkah kuatnya rem orang beriman. Selalu perhitungannya adalah ridho Allah. Allah yang menatap, Allah yang mendengar. Perhitungannya adalah akhirat. In asaitu rabbi inni akhafu adzaba yaumin adzim. Kalau aku bermaksiat, di mana Allah? Kalau aku berbuat zalim, bagaimana keadaanku di akhirat? Karena itu yang Allah hendaki adalah puasa lahir dan batin. Rasulullah sudah mengingatkan, kamin saimin laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Betapa banyak mereka yang berpuasa tidak mendapatkan nilai puasanya kecuali lapar dan haus. Mayoritas, sebagian besar mereka yang berpuasa hanya dapat lapar dan hausnya, tidak mendapatkan nilai. Padahal nilai puasa sangat istimewa dari semua ibadah, hatta jihad sekalipun, karena hanya Allah yang menilainya. As-sawmu li wa ana a'tazi bihi. Karena itu berikan yang terbaik, karena Allah tahu isi hati kita, Allah tahu perbuatan kita. Do the best. Imalu fasyarallahu amalakum. Kau akan mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedua, fidyah, ta'am, miskin. Ternyata lapar haus tidak nyaman. Kepekaan sosial hadir. Sayangilah mereka yang papa. Tanda di antara tanda saum diterima, ibadah diterima, adalah kepekaan sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia menebarkan salam kanan, salam kiri. Seorang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, buahnya dia rendah hati. Sampai Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin. Ya Rabb, jadikanlah hamba mencintai kebaikan, perbaikan, dan berikan kepada hamba semangat menjauhi kemungkaran, dan ajarkan kepada hamba untuk mencintai fakir miskin, para duafa, orang-orang yang tertindas. Ketika ditanya, ya Rasul, apa ciri utama seorang mukmin? Ar-Rahbu, belas kasih. Allah punya sifat dominan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka siapapun yang dekat dengan Allah, Allah percikan sifat rahmatnya. Karena itu dianggap dusta seorang yang mengaku beragama tapi bakhil, salat, puasa, haji, tapi tidak peduli dengan fakir miskin, yatim piatu, dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mau tahu enggak kamu siapa pendusta agama? Subhanallah. Puasa mengajarkan kita kepedulian pada mereka yang papa. Disitulah maunah penilaian Allah kepada hambanya. Kapan Allah menolong kita? Kapan kita menolong saudara kita? Wallah fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Yang ketiga, tatawwu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Hidup di bulan Ramadan
amalia sunnah, terutama taraweh. Man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Setelah siang kita berpuasa, kemudian malam kita taraweh, tubuh ini bergerak minimal 8 rakaat dengan 3 witir, 23. Subhanallah, tahajudnya 8 rakaat, 2. Semua nilai sunnah sangat utama, mengundang rahmat ampunan Allah. Tubuh sudah siang hari lapar haus, habis isya digerakkan lagi, qiyam berdiri, ruku, i'tidal, sujud, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Terhitung 104 kali sujud setiap hari di bulan Ramadan. Apa enggak rontok dosa-dosa kita? Betapa sayangnya Allah kepada hamba yang berpuasa, hamba yang taraweh. Ketika Sauban bertanya dengan derayan air mata, "Ya Rasulullah, aku selalu ingin bersamamu, aku tidak ingin berpisah denganmu. Tidak ada yang membuat aku sedih kecuali meninggalkan, karena keperluanku tentang dunia ini, karena keperluanku kepada keluargaku. Aku selalu ingin bersama engkau ya Rasulullah. Aku ingin di akhirat bersama engkau ya Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "Sauban, sama aku juga tidak ingin berpisah dengan engkau." Maka tolonglah Sauban, agar engkau bersamaku di akhirat nanti. Banyak-banyaklah sujud. Allahu Akbar, walillahilhamd. Banyak-banyaklah sujud, tanda orang itu menghinakan diri, tanda ia mengenal Allah, tanda kuat imannya, dan buahnya pasti dia rendah hati. Ada asar sujud, bekas-bekas sujud. Bekas-bekas sujud yang nyata adalah al-akhlaq al-karimah. Kemudian yang keempat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Allah Al-Karim, Maha Mulia. Allah turunkan kalam yang mulia, Al-Quran. Innahu laQur'anun karim. Dalam surah Al-Waqiah, sesungguhnya Al-Quran bacaan yang mulia, diturunkan melewati malaikat Jibril menjadi mulia, Sayyidul Malaika, turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi, diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia, Sayyidul Suhur, diturunkan malam hari, malam itu menjadi mulia, Lailatul Qadar. Karena itu nilai kita tergantung bagaimana sikap kita kepada Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bil akharin. Allah mengangkat, menghinakan derajat suatu kaum, bagaimana sikap mereka kepada Al-Quran. Seorang yang hidup dalam Al-Quran, ma'al karamil bararah, dia bersama para malaikat yang mulia. Dengarkan, seorang yang mahir dalam Al-Quran, ma'al karamil bararah, para malaikat mendampinginya. Bainati minal huda wal furqan. Amal berikutnya, belajar memahami secara utuh Al-Quran dan Sunnah. Hadirilah majelis ilmu, majelis zikir di bulan Ramadan ini. Kemudian, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholawat. Jadikan dunia ini majelis zikir. Setiap helaan nafas zikir, sebentar-sebentar istighfar, diiringi sholawat. Ketahuilah, hamba Allah yang paling beruntung di dunia ini, yang terjaga zikirnya, paling beruntung di dunia. Saat meninggal, ia berzikir menyebut nama Allah. Paling terang alam kuburnya mereka yang banyak zikir. Dan di akhirat paling beruntung ketika dibuka catatan amalnya, banyaknya istighfar kepada Allah.
Kemudian doa. Doa di bulan Ramadan siang malam sangat mustajab. Doa shaim mustajab. Doa hamba yang berpuasa mustajab. Doa qaim mustajab. Mereka yang sholat doanya mustajab. Doa qari'il Quran mustajab. Yang membaca Quran mustajab. Doa orang bersedekah mustajab. Doa orang yang mengaji mustajab. Allahu Akbar. Perhatikan Al-Quran. Fidyah, saum, zikir, bayinati minal huda. Lebih dahulu baru doa. Al-Baqarah 186. Artinya hamba Allah yang berpuasa, yang sayang fakir miskin, yang senang dengan amalan sunnah, yang membaca Quran, yang duduk ngaji, yang banyak berzikir, lalu berdoa, doanya mustajab. Karena segala syariat Allah, segala sunnah Nabi adalah tangga mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia dekat, lalu dia berdoa, doanya mustajab. Dengarkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat dengan hambaku. Yang puasa itu, yang baca Quran itu, yang zikir itu, yang sayang fakir miskin, yatim piatu itu, yang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir itu, aku sayang. Berdoalah. Pasti Allah ijabah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i dara'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kemudian menjaga keutuhan rumah tangga. Dan tidak diterima pahala kita kalau kita dendam, terutama dengan keluarga, orang tua, mertua, kakak adik, anak, saudara. Jangan ada pernah musuh dalam keluarga. Kemudian yang ke-9, antum aqifuna fil masajid. Gerakan tubuh untuk selalu berjamaah di masjid. Dan itikaf, banyak itikaf untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, watilka hududullah. Teruslah belajar semua syariat Allah, semua sunnah Nabi, karena kebahagiaan ada di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Selalu diingatkan diri khatib yang hina ini dan semua kita di setiap Jumat untuk sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh takut kepada Allah, sungguh-sungguh takut dahsyatnya hari akhirat, sungguh-sungguh takut keadaan kita di alam kubur, sungguh-sungguh takut sakaratul maut, sakarat. Sungguh-sungguh takut hidup sebentar di dunia ini. Untuk jangan sekali-kali maksiat, jangan sekali-kali berbuat zalim. Tidak ada yang tidak dibalas, tidak ada yang tidak dicatat, tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Kalian takutlah kepada Allah. Melalui ibadah Ramadan ini, Allah ingin kita menjadi hamba yang bertakwa, agar kita selamat di dunia sebentar ini. Toh juga tidak lama. Bukankah puasa itu tidak lama? Imsak jasmani dari subuh sampai maghrib tidak lama. Ada saatnya kita berbuka, ada saatnya Idul Fitri, ada saatnya kita menghadap Allah. Itulah hari kegembiraan. Dengarkan, farhatan, dua kegembiraan lishaim bagi mereka yang berpuasa jasmani dan rohaninya. Ketika ia berbuka dan ketika ia menghadap Allah. Sampai-sampai para malaikat
mengucapkan salam kepada hamba yang taat saat wafat dalam keadaan taat. Surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaika tayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Para malaikat, bukan hanya malaikatul maut, tayyibin, semua malaikat yang mulia, malaikat yang menyaksikan hamba itu tahajud, malaikat masjid yang menyaksikan hamba itu selalu ke masjid, malaikat sedekah yang menyaksikan hamba itu sedekah, malaikat Quran yang menyaksikan hamba itu selalu baca Quran, malaikat duha yang menyaksikan hamba itu penegak duha, malaikat zikir yang menyaksikan hamba itu selalu berzikir. Semua para malaikat yang menjadi saksi kebaikan selama di dunia tampak di depan matanya saat dia sakaratul maut. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tatkala roh sudah di tenggorokan, yugharhir najah, dalam keadaan sekarat itu calon mayit bisa melihat alam gaib, kasyafah, syahada. Dia menyaksikan malaikat dengan mata telanjangnya, tetapi kanan kiri tidak bisa melihat. Dan para malaikat itu dengan pakaian terindah dari surga, bawa bencana dari surga, khusus malaikatul maut, lalu mengucapkan salam. Semua para malaikat mengucapkan salam, selamat wahai calon penghuni surga ta'malun, yang sedang beramal saleh. Saudara Rasulullah SAW, manusia meninggal berdasarkan kebiasaannya. Karena dia biasa ibadah, biasa beramal saleh, biasa sunnah Nabi, biasa berwudu, biasa berzikir, biasa tahajud, biasa sedekah, biasa bicara baik, biasa berkumpul dengan orang-orang saleh. Wafat dalam keadaan itulah yang menjadi peringatan sendiri firman, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan salam, dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwatal iman rahimakumullah, doa hari Jumat adalah khutbah dalam salat Jumat sangat mustajab. Doa hamba yang berpuasa sangat mustajab. Makasih ya Allah, kau hadirkan kami, kau panjangkan umur kami bulan Ramadan, kau beri kesempatan kami berdoa. Kami berdoa ya Allah. Alhamdulillah, hamdan hamid, hamdan syakir, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق ورسول الله صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، ولك الحمد ولك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا وعليك توكلنا. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما سرنا، أنت المقدم أنت الظاهر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
Tuhan kami bertaubat. Kalau Engkau tidak ampuni semua dosa kami, pastilah semua kami akan celaka. Ya Allah, ya Rabbana, saum Ramadan, marhaban ya Ramadan, kami mohon ya Allah, rahmati kami semua dengan Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akhir hari, dari mulai kami melakukan dosa hingga bulan Ramadan yang mulia ini, bulan rahmat ampunanmu ini, hingga Engkau mewafatkan kami dalam keadaan bersih ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Rahmati, ampuni kedua orang tua kami. Irhamhum wa rabbahum nasibara. Jangan kau siksa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Maafkan kesalahan ayah ibu kami. Jadikan kuburan kedua orang tua kami Allah menjadi jinnah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداءك الاعدين. اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر الظالمين الظالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين من المجاهدين والمستضعفين في فلسطين، في افغان، في العراق، في سوريا، في مصر، في اليمن، في افريقيا، في روسيا، في سوريا، في اليمن، في بلد الخيال، في غرب اليمين، وجميع المجاهدين واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi dahsyatnya kehujanan sakaratul maut. Duhai yang Wahid yang menghidupkan kami, duhai yang Mubin, sebentar lagi Kau akan mewafatkan kami semua. Kami tenagakan tangan kami di hari Jumat yang mulia, di bulan yang mulia ini. Ya saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami, anak cucu teman kami, jamaah zikir, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon ya Rabb, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan istiqamah, dalam keadaan bersih jasmani rohani kami. Waktu terbaik, tempat terbaik, keadaan terbaik, posisi terbaik dalam keridhaan-Mu, dalam keridhaan-Mu, dalam keridhaan-Mu. Siapa lagi yang menolong kami? Siapa lagi yang menyelamatkan kami kalau bukan Engkau? Hebat kami ini. Jaga kami, keluarga kami, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Berkahi kami, berkahi negeri kami dengan ketakwaan para pemimpin dan rakyat negeri ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, Ramadan adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita mampu melihat persoalan jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat tapi merugikan jangka panjang. Malam ini saya ingin mengajak kita semua melihat kurikulum Ramadan. Pelajaran apa yang diberikannya kepada kita? Pertama, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Ini zaman di mana persaingan tajam. Betul? Jangankan jadi pejabat tinggi, jangankan jadi pengusaha sekarang ini, jadi kiai saja kalau tidak sanggup bersaing. Ini bahasa kasar tapi jujur. Karena orang sekarang hidup di zaman banyak pilihan. Akibat persaingan yang semakin tajam, orang sering kehilangan kesabaran. Kepengen cepat kaya, lalu tidak sabar. Makan renten, nipu orang, buka peternakan tuyul, korupsi. Sekarang ini kan lagi santer Bulog Gate jilid 2. Rupanya memang tajam uang Bulog itu. Bulog sudah memakan salah seorang mantan ketuanya, Bedua Amang. Bulog sudah memakan seorang presiden. Sekarang Bulog sedang mengarah kepada ketua DPR. Kita lihat hasilnya. Tentu saja kita prihatin, karena kita tahu ekonomi kita sedang sulit. Hutang melilit leher, tetapi pada sisi lain kita melihat enak saja uang mengalir puluhan miliar untuk sesuatu yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Karena itu puasa mendidik kita sabar, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman. Sabar. Betul? Ada waktunya. Lalu lintas itu macet karena kendaraan besar tidak mau ngalah, kendaraan kecil tidak tahu diri. Betul? Antrian di pasar kacau karena yang sudah dapat nggak mau minggir, yang di belakang dorong-dorong. Betul? Dimanapun antrian kacau, Bung. Kalau yang sudah dapat mau dapat lagi, yang nunggu kelamaan, akhirnya dorong-dorongan, kacaulah kehidupan sosial. Puasa melatih kita sabar. Karena sebagai bangsa kita punya latar belakang sejarah. Kita ini bangsa yang ditempa oleh segala macam kesulitan. Kita 350 tahun dijajah Belanda, sulit. Setelah merdeka, kita dirongrong oleh berbagai macam pemberontakan, susah. Lalu PKI berontak, susah lagi. Lalu berdiri Orde Baru, lama-lama susah lagi.
Orde Baru selesai, muncul reformasi, masih susah juga. Kita bangsa yang ditempa oleh kesulitan, bangsa yang tahan bantingan, bukan bangsa yang cengeng. Karena itu mari kita menjadi diri kita. Kita akan gagal kalau kita mau jadi orang lain. Kita akan gagal kalau kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jadilah kita diri kita sendiri. Sabar, ulet, dan tahan uji. Inilah kurikulum pertama dari pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga dengan dibekali sifat sabar, kita bisa mengendalikan diri. Manusia hebatnya ya. Ayo kita banding-bandingkan. Malaikat, binatang, manusia. Malaikat tidak diberi nafsu, hanya diberi akal. Kalau malaikat tidak pernah salah, wajar. Jibril nggak pernah korupsi ayat. Ini ada ayat bagus, saya pakai sendiri saja ini. Tidak. Malaikat maut tidak pernah salah adres mencabut nyawa orang yang belum waktunya mati. Tidak pernah. Dan itu wajar. Malaikat makhluk tanpa alternatif. Secara instinktif dia diciptakan untuk taat. Sebaliknya binatang diberi otak tapi tidak diberi akal. Binatang hanya diberi nafsu. Kalau binatang tiap hari salah, wajar. Ayam, kalau sudah datang syahwatnya, tidak usah menoleh. Ini banyak orang apa tidak? Betul. Kuda keliling kota, tidak pakai celana, tenang saja. Betul. Dan wajar, namanya juga binatang. Sedangkan manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Tiap hari terjadi perjuangan. Kadang akal menang, kadang nafsu yang menang. Ketika akal menang, kita lebih tinggi dari malaikat. Ketika nafsu yang menang, kita lebih rendah daripada binatang. Hadirin yang saya cintai, itu pelajaran pertama, sabar, ulet, tahan uji. Lalu pelajaran yang kedua, melahirkan sikap istiqamah, punya stabilitas temperatur batin, istilah sekarang. Soal istiqamah ini saya tidak akan menjelaskan pengertiannya, saya mau cerita saja. Mau dengar nggak? Ini tentang istiqamah. Dalam satu pertempuran, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentaranya, tentara Islam, pernah mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang-orang kafir, beberapa perwira dan banyak opsir. Tercatatlah ada 3 orang opsir jadi tawanan raja kafir ini. Satu hari raja kafir musyawarah dengan perdana menterinya. Perdana menteri, saya tuan raja, ini tawanan Islam ini enaknya diapain? Kalau enaknya sih dibunuh saja tuan raja, selesai urusan. Soal bunuh sih gampang, perdana menteri. Maksud tuan raja, bujuk saja agar dia meninggalkan Islamnya, ikut ke agama kita. Nanti kita kasih hadiah. Begitu. Iya, baiklah. Besok saya sidang 3-3-nya. Besoknya ini 3 opsir disidang di tempat terbuka langsung oleh perdana menteri. Mula-mula dipanggil opsir pertama. Opsir pertama, ya perdana menteri, sini. Baik. Kamu tahu kamu siapa? Tahu. Siapa kamu? Tawanan. Iya, kalau tawanan bisa diatur kan? Diatur bagaimana? Kamu mau nggak ikut saya bersama tuan raja meninggalkan Islam agamamu, mengkhianati saudara-saudaramu sebangsa, setanah air, sekeyakinan? Ikut dengan saya, tinggalkan Islam. Nanti kamu akan saya angkat jadi pejabat tinggi, gaji cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, istri cukup. Tapi kalau kamu menolak,
kamu akan saya bunuh. Tuan Perdana Menteri, ya. Apa Anda menyangka selama ini saya berjuang karena kepengen kedudukan yang tinggi? Nih. Tuan menyangka saya berjuang ini karena kepengen harta yang banyak, jaminan hari depan yang memadai? Tidak, Tuan Perdana Menteri. Saya tinggalkan keluarga, kampung halaman, sanak famili, handai taulan. Saya jihad karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kamu tawanan kan? Itu resiko perjuangan. Kamu tidak mau meninggalkan Islam? Tidak. Kamu akan saya bunuh. Silakan. Kamu tidak takut mati? Tidak. Kamu berani? Dari kemarin. Apa dikira baru sekarang saya berani? Tuan Perdana Menteri, saya berharap memang saat-saat seperti ini bisa saya temukan. Ibadah saya sedikit, sholat saya kurang, puasa saya kurang. Barangkali dengan jihad saya bersimbah darah, mati di tangan Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya dan saya dapat tiket untuk mencapai keridhaannya. Gila kamu. Biarin. Kalau ini Tuan anggap gila, saya bisa berbuat lebih gila dari ini. Saya bunuh kamu. Bunuh. Algojo. Dipancung. Dio. Ini terlepas kepalanya dari badannya. Menggeluntung kepalanya ke bawah. Jatuh bergelindingan. Itu kepala lepas dari badan. Ngaji. Baca ayat Quran. Sampai Perdana Menteri bingung. Minggir. Ini ada kepala ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum. Dia gugur sebagai syahid karena membela keyakinan. Dia istiqamah, tidak goyah oleh tawaran jabatan dan kedudukan yang tinggi. Perdana Menteri geleng kepala. Dasar orang Islam. Panggil officer kedua. Officer kedua. Ya, Perdana Menteri. Kamu sudah lihat temanmu yang barusan? Sudah. Mati kan? Mati. Kamu bagaimana? Mau tetap berjuang untuk Islam atau ikut kami? Jabatan tinggi, kedudukan tinggi, rumah tinggi. Bagaimana? Atau mau mati seperti teman kamu barusan? Sudah kamu pikir? Sudah, Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu apa? Saya sudah tidak sabar mau nyusul teman saya yang barusan itu. Saya tidak bayangkan bagaimana disambut oleh malaikat di surga, disambut oleh para bidadari di surga, menggapai ridho Allah. Oh, Perdana Menteri, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya. Perdana Menteri bilang ini lebih gila dari yang pertama. Yang pertama masih mau diajak ngomong, ini malah langsung minta disembelih. Ayo, Algojo, potong. Potong lagi. Dia terpisah lagi kepalanya dengan badan, jatuh ke bawah, menggeluntung, ngaji lagi. Ayatnya yang dibaca, wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Muka mereka hari itu berseri-seri kepada ridho Allah. Mereka memandang
bibirnya senyum, matanya terpejam, dan dia ajal dengan husnul khatimah, mendapat syahid karena teguh punya keyakinan, istiqamah dalam perjuangan, tidak goyang, tidak mencela dan mencele. Opsi ketiga, sini. Siap, Perdana Menteri. Kamu sudah lihat nasib 2 orang teman kamu? Sudah. Mati kan? Mati. Kamu mau seperti dia? Oh, tidak, Perdana Menteri. Saya tidak mau mati. Daripada matikan lebih baik hidup. Kamu mau ikut saya? Mau, Perdana Menteri. Mau. Gaji besar, rumah besar, kendaraan besar, istri. Mau, Perdana Menteri, saya mau. Daripada tidak jadi apa-apa, kan lebih baik jadi apa-apa. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Oh, jadi kamu selama ini berjuang karena mau cari apa-apa? Iya. Bagus. Nanti saya musyawarah sama raja. Kamu diangkat jadi bupati di mana? Tunggu ya. Perdana Menteri laporan, Tuan Raja. Ya, ini opsi ketiga kelihatannya baik ini. Dia mau mengkhianati teman-temannya, sebangsa, setanah air, sekeyakinan. Mengkhianati bangsanya, meninggalkan agamanya. Dia mau ikut kita. Kita angkat jadi pejabat di mana dia? Raja senyum. Oh, soal angkat mengangkat sih gampang, Perdana Menteri. Cuma saya pikir-pikir opsi ketiga ini kok tegel-tegelen. Kok sampai hati ya? Temannya sendiri, seiman, sekeyakinan, sebangsa, setanah air, dikhianati karena mengejar jabatan, harta, kedudukan. Orang itu, Perdana Menteri, kalau sudah mau mengkhianati saudaranya sendiri, apalagi orang lain. Ini opsi ketiga, ini opsi bejat. Anda bayangkan temannya sendiri dikhianati. Nanti kalau ada kesempatan, kita ditikam dari belakang. Jadi bagaimana Tuan Raja? Malah kalau saya lihat yang 2 yang sudah mati itu orang hebat, Perdana Menteri. Punya pendirian, istiqamah. Malah kalau bisa yang 2 itu dihidupin lagi. Loh, dihidupin bagaimana Tuan Raja, sudah kadang mati. Jadi bagaimana ya opsi ketiga ini? Bunuh. Buat apa piara benalu jadi duri di kaki nanti? Bunuh. Baik, Perdana Menteri kembali. Opsi ketiga, siap Perdana Menteri. Saya jadi bupati di mana? Bupati, modal sampean. Loh, saya mau dibunuh. Bunuh. Katanya kalau ikut agama Tuan, meninggalkan agama kami, saya akan jadi pejabat tinggi. Kamu opsi bejat, kamu tidak punya pendirian. Saudaramu sendiri seagama kamu khianati, apalagi orang lain. Potongan kayak kamu jadi pejabat, rusak negara ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya lanjutkan cerita ini. Nanti kesimpulan diambil sendiri-sendiri. Jadi saya mau dibunuh, Tuan Perdana Menteri. Ya, kamu mau dibunuh. Tidak jadi pejabat. Tidak. Kamu bejat. Bejat kok mau jadi pejabat. Nanti juga kalau kamu jadi pejabat, paling kerjamu memperkaya dirimu sendiri. Paling banter keluargamu dan golonganmu. Rakyat tetap saja tidak terurus. Paling-paling kamu kalau sudah jadi pejabat tinggi, kerjamu cuma membuka, meresmikan, berkunjung. Berkunjung, meresmikan, membuka. Membuka, meresmikan, berkunjung. Lah kapan kamu ngurus rakyatnya? Bejat kamu. Jadi saya dibunuh. Bunuh. Iyalah, kalau mau dibunuh ya saya bunuh. Tapi saya mau Islam lagi ah.
Terserah, mau Islam lagi mau tidak, kamu tetap akan dibunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Ayo cepat. Iya Pak, saya mau syahadat dulu. Cepat. Iya Pak, asyhadu macet lehernya. Ayo cepat. Iya Pak, asyhadu tidak bisa mengucap syahadat. Ayo cepat. Iya Pak, asyhadu tidak tuntas mengucap syahadat, golok algojo keburu sampai di lehernya. Diam. Darah mancur, pisah kepala dengan badan, menggeluntung ke bawah. Ngaji lagi. Dong dia bekas santri, masih bisa ngaji. Cuma ayat yang dibaca lain sama dua temannya tadi. Ayat yang dibaca, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, afa anta tunkizu man finnar. Ini ayat yang dibaca. Orang yang memang sudah dapat vonis akan mendapat azab, bisakah kamu menyelamatkan dia dari neraka? Bertahun-tahun berjuang di bawah bendera Islam untuk kejayaan Islam, di akhir hayatnya dia tergoda oleh kedudukan dan harta, oleh jabatan dan pangkat. Ia bergeser, imannya rapuh, hilang istiqomahnya, ditinggalkan agamanya, dan dalam keadaan begitu dia mati, dia su'ul khatimah. Na'udzu. Hadirin, apa guna saya ungkapkan ini? Mari kita belajar, perlu stabilitas temperatur batin. Saya sering katakan, berapa banyak orang waktu di bawah teriak-teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, sikat korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang dia teriaki. Betul? Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi, lupa sama ayat. Betul? Betul? Ini yang memerlukan sikap istiqamah, konsisten. Hanya dengan semangat seperti ini, maka kita tidak akan goyah oleh tantangan yang bagaimanapun beratnya. Hadirin yang saya muliakan, Allah berjanji, orang-orang yang beriman, kemudian beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka malaikat, seraya berkata, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang istiqamah. Ayo kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, ikhlas. Allahumma lakasumtu. Untuk engkau saya berpuasa. Orang mau puji atau tidak bukan soal. Orang mau lihat atau tidak bukan soal. Kalau sudah berbuat, yang penting karena Allah saja. Keikhlasan itu, kalau amal kita adalah jasad, ikhlas adalah roh. Saudara, hari Jumat jam 9 pagi sudah berangkat ke masjid. Apa tidak bagus? Bagus. Sarungnya baru. Samarinda kelas BHS. Sajadah tebal. Tasbih panjang. Jam 9 sudah berangkat. Iya, padahal sholat jam 12. Betul. Apa pahalanya besar? Nanti dulu. Itu berangkat jam 9 itu maunya apa? Pameran sarung? Atau di dekat masjid ada janda? Atau apa? Disinilah peran keikhlasan. Keikhlasan itu bukan kata. Malah kalau kita, oh saya ikhlas loh, biasanya tidak ikhlas kalau sudah ngomong begitu. Ikhlas itu amalan batin. Puasa ini menyelamatkan kita dari penyakit riya. Saya ingatkan Al-Ghazali bilang penyakit dua macam, penyakit zahir dan batin. Bedanya apa? Pertama, penyakit zahir yang punya lebih tahu dari orang lain.
Tapi penyakit batin orang lain lebih tahu dari yang punya. Kalau kita punya kanker darah tinggi, kita tahu, orang lain tidak. Tapi kalau kita sombong, hasud, dengki, orang lain kadang-kadang lebih tahu dari kita yang punya. Betul? Yang kedua yang dahsyat, sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia. Penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Ginjal mati, darah tinggi mati, tumor mati, kanker mati, leukemia mati, tapi tidak berakibat akhirat. Tidak ada penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia, tapi penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Sombong, penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Kikir, penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Betul? Maka Al-Ghazali heran, kalau diserang penyakit zahir kita panik, cepat-cepat cari dokter. Tapi kalau diserang penyakit batin kita tenang-tenang saja. Padahal penyakit batin merusak dunia dan lebih hebat lagi menghancurkan akhirat. Maka puasa melahirkan keikhlasan, agar di dalam melaksanakan ibadah cuma kita dan Allah saja. Inilah jiwa dan semangat yang sekarang ini pun sudah mulai menjadi langka. Semuanya karena akhirnya yang subur mental penjilat. Sumuhun dawuh, pasukan kulonuun, barisan asal bapak seneng, pasukan kumaha juragan wae, organisasi oke bos. Kita miskin dengan orang-orang yang punya prinsip, yang berani berkata ya terhadap yang benar, sanggup berkata tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Kita terlalu kaya dengan barisan asal bapak seneng, pasukan oke bos, organisasi kumaha juragan wae, dan kita miskin dengan orang-orang yang punya kepribadian, yang tegar dan istiqomah apapun resiko yang dihadapinya. Jadi dengan keluar dari sekolah Ramadan, semangat keikhlasan makin tumbuh dalam hidup dan kehidupan kita. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, itulah makanya puasa disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, cuma kita dan Allah saja yang tahu. Ini lebih mendorong semangat keikhlasan. Kata Imam Al-Ghazali, "An-nas kulluhum mauta illa al-alimun, wal-alimuna niyamun illa al-amilun, wal-amiluna mughtarruna illa al-mukhlisun." Manusia itu mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun hidup tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Manusia mati kecuali yang berilmu. Yang berilmu walaupun hidup tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, menyangka amalnya sudah banyak, sholatnya sudah hebat, zakatnya sudah luar biasa, jihadnya sudah mantap. Banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Jadi amal tanpa ikhlas, jasad tanpa ruh. Itulah makanya nuansa Ramadan dengan ibadah puasa mengembangkan semangat keikhlasan di antara kita semua. Mari kita baca doa sama-sama munajat, mohon pertolongan Allah agar kita diselamatkan dari penyakit riya dan ditumbuhkan semangat keikhlasan. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعضه تفرقا مغفورا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala keremahan dan kerendahan, kami bermohon kepadamu, berikan kami kekuatan zahir dan batin, berikan kami kesabaran dan ketabahan, sikap istiqamah dalam mengarungi hidup yang penuh ujian ini. Karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.